Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera ya. Jadi begini saudara, sekarang saya lagi mau mengangkat ini mengenai cara panen yang bagus, yang baik ya. Jadi begini saudaraku, karena ada lagi ini pertanyaan-pertanyaan saudara kita yang ingin pencerahannya, gimana caranya bang kalau waktu panennya atau cara buka sarangnya yang bagus ya, yang tepat ya, supaya sarangnya itu tidak istilahnya tidak kecil. Gimana caranya mengetahui supaya sarang itu bisa kita saatnya sudah kita buka. Jadi oke lah saudaraku ya, tolong ditonton videonya ya, semoga ada manfaat, ada pembelajaran buat saudaraku dimanapun anda berada, mulai sampai Merauke tanpa terkecuali. Jadi begini saudara ya, kalau di dalam ruangan RBW itu cara mendeteksi sarang, kalau kita mau buka sarang di dalam ruangan RBW, diusahakan kita periksa betul-betul bagian sarang itu ya. Nah, yang mana yang dimaksud bagian sarang itu yang sarang sudah 2 jari setengah ke atas. Jadi tolong ya saudaraku ya, diperhatikan betul-betul itu sarangnya, jangan sampai kita asal buka aja ya. Istilahnya kayak panen pemaksaan, kayak yang kita hindari itu panen pemaksaan. Ya, karena biasa juga itu ada sarang tapi belum ada telur. Jangan sampai ya belum ditempati bertelur kita buka sarangnya. Nah itu, jadi diusahakan itu, kan pernah saya juga jelaskan ini. Jadi sekarang ini karena ada pertanyaan-pertanyaan saudara kita, itu cara buka sarang di dalam bangunan RBW, cara mendeteksi itu supaya itu sarang di dalam, kalau kita buka itu burung tidak stres ya, burungnya tidak stres. Kedua, populasi anak, istilahnya perkembangbiak anak di dalam ruangan bangunan RBW, maksud saya gedung walek, bisa cepat banyak, istilahnya cepat padat. Karena cara membuka sarangnya itu bagus caranya, istilahnya maksud saya dia seakan-akan itu dia tahu yang mana yang dimaksud. Oh ini yang dimaksud, ini yang sarang ini, mohon maaf saya ulang saudaraku ya, sarang ini sudah bisa waktunya dibuka karena sudah terbang anaknya, sudah terbang dia punya anak ya. Jadi jangan sekali-kali kalau belum ditempati bertelur kita buka, termasuk itu panen rampas namanya. Nah, itu sudah sarangnya bahkan biasa sudah jadi biasa 2 jari setengah sampai 3 jari, tapi burungnya itu yang punya sarang itu dia mau tempati bertelur. Jadi kalau kita buka itu gimana ditempati bertelur. Jadi yang jelasnya populasinya itu agak kurang ya, terkendala, istilahnya terhambat dia punya populasi. Nah sedangkan kita yang kejar itu di dalam ruangan RBW, tujuan kita itu adalah nomor 1 populasi ya, perkembangbiaknya walek, gimana supaya walek itu cepat banyak, istilahnya padat. Kan yakin saya saudaraku ya, kalau burungnya sudah padat berarti otomatis dia cetak sarang itu juga cepat dan banyak. Maksudnya cepat banyak karena burungnya sudah padat. Itu yang kita inginkan ya. Ya, jadi jangan diadakan panen pemaksaan, belum bertelur dibuka sarangnya. Jadi diusahakan kita harus betul-betul itu tahu melihat sarang yang kosong, apa sudah ditempati bertelur atau sudah belum ditempati bertelur, istilahnya meletakkan telurnya. Ya, maksudnya itu umpamanya anaknya sudah terbang, dia punya anak sudah terbang, istilahnya sudah jadi sudah bisa keluar di ruangan bangunan RBW. Nah itu sudah bisa dibuka itu karena sudah kosong. Karena ada juga kendala itu kalau kita tidak buka. Kapan kita tidak buka sarangnya, biasa burung yang itu tadi yang punya sarang itu bukan lagi yang ditempati bertelur ya. Karena walik juga itu biasa kayak bermasa bodoh. Kalau ada sarang jadi, dia itu tidak bikin sarang, langsung dia bertelur di situ. Kalau kosong ya. Jadi cara panen yang optimal
yang betul-betul itu konsisten, cara panennya itu diusahakan supaya kita buka sarang 2 jari setengah ke atas, ya. Jangan buka sarang 2 jari setengah ke bawah. Berarti kalau kapan kita buka 2 jari setengah ke bawah, berarti dia masuknya sarang patahan. Ya, jelasnya dia itu harga beda dengan sarang yang 2 jari setengah ke atas dengan 2 jari setengah ke bawah. Karena dia masuk di patahan, tingkatan patahan. Ya, namun dia modelnya kayak mangkok, tapi dia harganya dia masuk di patahan karena 2 jari setengah ke bawah. Nah, itu yang kita hindari. Nah, itu biasa yang menghambat biasa populasi kalau kita cepat buka sarangnya. Jadi tolong saudaraku jangan dipaksakan. Biarkan dulu burungnya dulu bertelur sampai menetas anak, sampai dia menetas anak, telurnya sampai menetas. Karena itu kalau sudah bertelur itu kan sudah 2 telurnya. Nah, dia ngeram. Nah, selesai dia ngeram itu istilahnya lambat laun itu berapa lama itu 1 bulan 2 hari sampai 1 bulan 3 hari dia ngeram. Dia punya telur itu dia netas jadi anak. Nah, anak itu begitu juga sama umurnya dengan telur. 1 bulan 2 hari sampai 1 bulan 3 hari anak terbang keluar dari gedung wale, sudah belajar terbang, sudah belajar cari makan. Ya, jadi itu kita hindari saudaraku supaya jangan terjadi ada namanya panen pemaksaan, karena yang kita kejar itu adalah populasi, ya. Nah, itu saudaraku ya. Kapan populasinya itu bagus, berarti sarangnya juga akan cepat banyak. Kalau sarang cepat banyak berarti otomatis kita itu menghasilkan namanya hasil jeripaya kita selamanya kita itu membangun gedung walek, ya istilahnya gedung walek rumahan. Itu yang kita inginkan saudaraku ya. Jadi tolong jangan dipaksakan. Nah, itu ya. Jadi lanjut dari itu, kalau kita sudah tahu cara panen, istilahnya sudah mengenal itu, oh ini yang sudah bisa dibuka, ini jangan dibuka dulu. Ya, gitu saudaraku ya. Jadi cara panen kita periksa juga cara panen. Kita harus tahu, kita juga harus betul-betul itu menguasai cara panen. Karena kalau sarang itu lembab, tidak apa-apa kita langsung buka, biar kita tidak semprot. Terkecuali kalau sarang kering, karena biasa itu ruangan di dalam RBW biasa itu dia tuh panas. Kalau panas itu diusahakan supaya kita semprot dulu dengan air. Kita semprot air dulu, biarkan diamkan dulu sebentar, sekitar begitu 1 menit lah. Nah, jadi itu sarang itu berubah kan lembek, sudah bisa dibuka, itu aman, tidak pecah. Nah, itu. Kapan tadinya sarang mangkok bagus, kita buka itu kalau kering dia pecah. Jadi kalau pecah itu harganya nanti juga jatuh. Ya, itu. Jadi itu yang kita hindari saudaraku ya. Nah, setelah itu kalau kita sudah panen, istilahnya sudah selesai panen, kita keluar dari bangunan ruangan RBW. Usahakan tadi yang sarang kita semprot tadi itu karena masih lembab basah, karena dia kan jelas kena kadar air. Nah, baru kita kering. Ya, karena ada itu penjelasan saya itu yang kemarin itu cara mengeringkan sarang. Jadi kalau kita kering itu diusahakan dikipas, kita pakai kipas angin. Usahakan kita pakai kipas angin, istilahnya jangan jemur dengan cahaya matahari. Kapan dijemur dengan cahaya matahari berarti sarang itu nanti berubah warna dan akan pecah. Beda keringnya kalau kita kipas ya. Jadi diusahakan saudaraku ya supaya kita itu tahu sekali cara mengenal sarang kalau kita masuk di ruangan RBW, cara membuka sarang, cara mengeringkan sarang, dan begitu pun juga itu cara supaya kita cara mengenal kalau sarang itu sudah kering. Kalau terlalu kering sekali juga ujung-ujungnya juga akan pecah. Nah, ujung-ujungnya akan pecah. Jadi diusahakan itu supaya sarang itu kalau kita sudah tahu oh bahwa ini sarang sudah kering. Kita rasa itu saudara ya. Ibaratkan kalau kita masuk di bangunan ruangan wali, kalau oh ini panas hawa, ini agak lembab, sama dengan sarang. Sementara kalau keras itu
berarti itu sudah kering. Tapi kalau dia masih lentur berarti masih ada kadar air. Jadi kalau perlu dikipas lagi sampai kering. Nah, cara lamanya kipas itu tidak menentu saudara, tergantung dari kekuatan kipas. Kan bertingkat-tingkat juga kipas angin, ya. Nah, itu saudaraku ya. Jadi diusahakan. Nah, jadi kalau kering, nah itu sudah aman, bebas kadar air. Kita mau simpan juga tidak berubah warna. Begitupun juga kalau kita mau langsung jual, terserah saudara kita yang petani walek, ya. Nah, jadi itu semua langkah-langkah yang bisa kita istilahnya kita ambil. Cara-cara itu tadi saya sudah jelaskan per detail, sampai sarangnya itu selesai dikipas. Sisa kita itu panggil pembeli. Kalau cocok silakan angkat, kalau tidak ya simpan. Ya gitu saudara ya. Jadi oke lah, inilah penjelasan tadi itu cara panen sarang walek di dalam ruangan RBW yang tepat dan benar, ya. Dan kita itu mengejar populasi walek agar gimana caranya supaya cepat banyak, cepat padat. Nah itu tadi. Jadi itulah sudah saya jelaskan per detail saudaraku ya. Namun singkat kata ini mudah-mudahan ada manfaatnya, bisa dipraktekkan di dalam ruangan RBW saudaraku. Jadi mohon maaf ini kalau ada kata-kata saya salah, hilaf, karena saya manusia biasa tidak luput salah dan hilaf, hanya Allah yang sempurna. Ya, sukses terus saudaraku ya. Ya, salam sekeluarga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.